menjelaskan tentang wawasan kemaritiman mengenai jenis-jenis mangrove yang ada di Desa Tanjung Tiram. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruhi oleh pasang surut air laut, tetapi tidak terpengaruhi oleh iklim. Ekosistem mangrove sebagai ekosistem peralihan antara darat dan laut telah diketahui mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai penghasil bahan organik, tempat berlindung berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang, sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, penghasil kayu bangunan, kayu bakar, kayu arang, dan tanin. Dikutip oleh Sujarwo 1979. Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologik sebagai berikut. Yang pertama, jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir, atau pecahan karang. Kedua, lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Ketiga, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, baik itu dari sungai, mata air, atau air tanah, yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Yang keempat, suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5 derajat Celcius dan suhu rata-rata di bulan terdingin lebih dari 20 derajat Celcius. Dan yang terakhir, topografi pantai yang datar atau landai. Adapun jenis-jenis mangrove yang ada di Desa Tanjung Tiram. Yang pertama, mangrove tancang atau Bruguiera gymnorrhiza. Merupakan salah satu jenis mangrove yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena buahnya dapat dijadikan sebagai tepung yang kemudian bisa diolah menjadi pangan atau jajanan mangrove yang sangat lezat dan bergizi. Yang kedua, Rhizophora apiculata merupakan pohon mangrove dengan ketinggian mencapai 30 meter dengan diameter batang mencapai 50 cm. Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 meter dan kadang-kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah-ubah. Kemudian Soneratia alba adalah salah satu jenis pohon yang hidup di hutan mangrove. Ini memiliki nama daerah antara lain Pedada, Perepat, Pidada, Pogem, Bidada, Posi-posi, Wahat, Putih, Berapak, Bangka, Susup, Kadada, Muntuh, dan Mange-mange. Kemudian Avicennia lanata, yaitu mangrove belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar. Dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter, memiliki akar nafas dan berbentuk pensil. Kulit kayu seperti kulit ikan hiu berwarna gelap, coklat hingga hitam. Kemudian Psilocarpus moluccensis, yaitu pohon dengan tingginya antara lain 5-20 meter, memiliki akar nafas mengerucut berbentuk cawan, kulit kayu halus, sementara batang utama memiliki guratan-guratan permukaan yang tergores dalam. Kemudian Psilocarpus granatum, yaitu pohon mangrove dengan mencapai ketinggian 10-20 meter, memiliki akar papan yang melebar ke samping, meliuk-liuk dan membentuk celahan-celahan. Batang seringkali berlubang, khususnya pada pohon yang lebih tua. Kulit kayu berwarna coklat muda kekuningan, tipis dan mengelupas, sementara pada cabang yang muda kulit berkeriput. Dan yang terakhir, Lumnicera racemosa adalah jenis pohon kecil yang hidup di wilayah mangrove, anggota suku Sombreraceae, di mana daun-daun berkumpul di ujung ranting, bertangkai pendek hingga 10 mm, lembaran daun menyangat, sedikit berdaging,
agak kaku, bundar telur terbalik, menyempit 2-10 dikali 1-2,5 cm, di mana ujung membundar dengan sedikit lekukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harsun Samudin dari Prodi Ilmu Geografi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kemaritiman di Desa Tanjung Tiram. Sesuai dengan potensi yang terdapat di kawasan objek wisata Pantai Tanjung Tiram dan melihat semakin berkembangnya daerah ini, maka pemerintah dan masyarakat berupaya menyediakan sarana dan prasarana pelengkap wisata, antara lain seperti snorkeling dengan menyediakan alat-alat selam, penyediaan kapal-kapal buat berlayar, dan penyediaan papan selancar bagi wisatawan yang ingin melakukan selancar di Pantai Tiram. Mengingat Pantai Tanjung Tiram ini memiliki pantai yang indah dan sangat cocok buat berenang karena air di Pantai Tanjung Tiram ini bersih dan masih alami. Pada saat ini di kawasan objek wisata Pantai Tanjung Tiram, khususnya di kawasan objek wisata Tanjung Tiram belum ada. Tetapi ada beberapa penduduk yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan atau homestay. Di sepanjang pinggir pantai, masyarakat mendirikan gubuk-gubuk untuk disewakan kepada wisatawan sebagai tempat berteduh dengan beralaskan tikar dan juga menyewakan ban untuk mandi di pinggir pantai. Selain berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, sebenarnya potensi objek juga dapat didasarkan pada klasifikasi standar kualitas dari pemandangan yang ada di Pantai Tanjung Tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari program studi Ilmu Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai terumbu karang yang ada di Desa Tanjung Tiram. Jadi beginilah kondisi bawah laut yang ada di Desa Tanjung Tiram, khususnya kita lihat yaitu terumbu karangnya. Dengan menggunakan alat snorkeling dengan kedalaman 3-4 meter. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berbagai jenis hewan mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Berjuta penduduk Indonesia bergantung sepenuhnya pada ekosistem terumbu karang sebagai sumber pencaharian. Jumlah produksi ikan, kerang, dan kepiting dari ekosistem terumbu karang secara lestari di seluruh dunia dapat mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 12% dari jumlah tangkapan perikanan dunia. Selain nilai ekonominya, ekosistem terumbu karang juga merupakan laboratorium alam yang sangat unik untuk berbagai kegiatan penelitian yang dapat mengungkapkan penemuan yang berguna bagi kehidupan manusia.
Fungsi lain dari ekosistem terumbu karang yang hidup di dekat pantai ialah memberikan perlindungan bagi berbagai properti yang ada di kawasan pesisir dari ancaman pengikisan oleh ombak dan arus. Jadi, dapat kita ketahui bersama betapa besarnya potensi ekosistem terumbu karang ini. Kenalkan, nama saya Gustina dari Prodi Ilmu Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perikanan di Desa Tanjung Tiram. Desa Tanjung Tiram adalah salah satu desa di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini berupa daratan pesisir dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar seperti terumbu karang, mangrove, ikan, dan rumput laut. Sumber daya kelautan dan perikanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu lokomotif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena Desa Tanjung Tiram ini memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, penduduk kota Kendari yang berdatangan di Desa Tanjung Tiram menyewa perahu untuk memancing kerapu di pesisir Tanjung Tiram dengan kedalaman 2 atau 3 meter. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara lebih tepat dan tidak dapat dipungkiri telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pengembangan melampaui kawasan lainnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang mendorong dan menarik pertumbuhan sektor lain dan menyediakan lapangan kerja dan sebagai pendapatan penduduk dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, sektor ini dapat menjadi lokomotif pembangunan dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara makro, ekonomi percepatan pertumbuhan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dapat berdampak pada pertumbuhan produk domestik regional bruto Kabupaten Konawe Selatan dari sektor perikanan. Cukup sekian penjelasan mengenai perikanan yang terdapat di Tanjung Tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Akbar sebagai salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Geografi program Pasca Sarjana Universitas Hal-Oleh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang lamun yang berada di Desa Wisata Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Lamun atau dengan bahasa Latin seagrass adalah salah satu tumbuhan berbunga yang dapat ditemukan di lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu, yaitu monokotil yang mempunyai akar, rimpang atau rizoma, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan yang berpuluh yang ada di darat. Lamun senantiasa membentuk hamparan permadani laut yang dapat terdiri dari satu spesies atau terdapat banyak spesies. Banyak terdapat di daerah tropis. Selanjutnya disebut sebagai padang lamun. Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang tumbuh
ditumbuhi oleh beberapa vegetasi yang didominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan laut.